Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo footballers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi mengenai sepak bola Indonesia. Skor yang tidak memuaskan bagi timnas wanita kita di ajang Piala AFF yang sudah dihelat. Tentunya timnas Indonesia mengalahkan beberapa tim di grup dengan skor yang sangat telak. Namun dibalas sangat telak kembali oleh timnas Thailand. Skor 7-1 yang membuat timnas Indonesia bertekuk lutut tak berdaya, menjadi sebuah sorotan di mata Asia. Kenapa? Karena sosok seorang wasit yang benar-benar menjadi sebuah perdebatan di ajang tersebut. Bahkan seorang pelatih dari timnas Indonesia wanita angkat bicara dan merasa tak puas atas kepemimpinan wasit tersebut. Tentunya kabar ini saya dapatkan dari beberapa media yang telah mengupload videonya, mengupload kabar beritanya di beberapa channel YouTube dan juga di beberapa website dari mereka. Salah satu di antaranya kita bacakan bahwasanya kalah dari Thailand, pelatih timnas U19 wanita Indonesia, Rudy Eka Priambada, ya, menyoroti kinerja seorang wasit yang telah memimpin pertandingan tersebut. Sebagai informasi bahwasanya timnas U19 kita bertemu dengan tim Thailand pada hari Kamis kemarin, ya, tanggal 13 Juli 2023. Ini merupakan laga semifinal Piala AFF yang sangat-sangat dinantikan oleh timnas U19 wanita kita yang dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan tersebut, timnas U19 wanita sudah kehilangan satu pemain setelah Fani Supriyanto diganjar kartu merah pada awal laga. Nah, ini menjadi pertanyaan juga bagi seluruh pesepak bola di Indonesia. Apakah hal tersebut layak diberikan kartu merah? Karena memang kondisinya pada saat pemain Thailand itu masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Indonesia, membuat pemain kita, timnas Indonesia di bagian back tak mampu mengejar, dan akhirnya penjaga gawang turun tangan untuk menghadang pemain tersebut agar tidak melanjutkan aksinya membobol gawang dari timnas Indonesia. Namun aksi dari seorang penjaga gawang timnas Indonesia ini membuat pemain timnas Thailand terjatuh karena menghalangi bola untuk lewat dari hadangannya. Dan timnas U19 wanita Indonesia ini sejatinya sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan keras Claudia Schoenman pada menit ke-24 dari jarak jauh dari luar kotak penalti kalau nggak salah, ya. Namun 6 gol tambahan kembali dicetak oleh Thailand pada waktu yang tersisa. Nah, hingga akhirnya timnas U19 wanita kita harus takluk dari Thailand dengan skor 1-7. Ya, yang kabarnya pada saat itu memang timnas Indonesia ini ketinggalan pemain. Dalam artian tidak memiliki pemain yang sama dengan timnas Thailand. Bahkan seusai laga, sosok pelatih Rudy Eka Priambada tak bisa, ya, menyembunyikan rasa kecewaannya. Terlihat dari raut wajahnya pun sangat-sangat kecewa. Bahkan kekecewaan tersebut, ya, tak hanya karena skor akhirnya, namun juga ditujukan untuk kinerja seorang wasit di lapangan, gitu ya. Jadi menurut Eka sendiri bahwasanya wasit asal Vietnam itu, ya, Lee Thi Lai, telah banyak memberikan keputusan yang merugikan timnas U19 wanita kita. Dan pria berusia 40 tahun itu sendiri, Eka, ya, menilai juga wasit bahwasanya wasit yang ditunjuk seharusnya bukanlah berasal dari negara yang maju ke babak semifinal, melainkan selain dari wasit tersebut, begitu, ya. Dan pertandingan tersebut membuat seorang Rudy Eka ini merasa sangat-sangat kecewa atas kepemimpinan wasit yang sudah sangat merugikan timnas Indonesia. Dan Rudy Eka juga menyampaikan bahwasanya pertandingan tadi, ya, 3 menit kartu merah
tidak nikmat bermainnya, tidak nikmat juga ditonton. Tapi ya, kita harapkan permainan tersebut sangat-sangat memberikan motivasi bagi seluruh pengurus sepak bola di Indonesia agar diadakannya liga khusus untuk timnas wanita kita, agar ketika seperti ini ya, pertandingan bergulir, maka kita memiliki pengalaman yang banyak, memiliki produktivitas yang stabil, kemudian ketika menyeleksi pemain juga tidak merasa kesulitan begitu. Menempah pemain-pemain juga tidak merasa kesulitan karena memang di klub mereka akan ditempah sebaik mungkin. Dan Rudi juga menyampaikan bahwasannya tadi wasit dari Vietnam sekiranya banyak sekali merugikan timnas Indonesia. Tapi itulah sepak bola ya, dan juga saya bilang ke pemain kiranya ya sudah, kita lupakan hari ini, kita masih ada hari esok. Dan hal tersebut disampaikan oleh Rudi secara langsung oleh para pemain timnas wanita. Bahkan pemain timnas wanita ini merasakan sangat-sangat sedih ya, karena dilihat secara langsung oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI di Indonesia. Kita sampai di situ, Rudi juga menilai bahwasannya penerapan VAR bisa menjadi salah satu solusi agar nantinya para pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah berlaga dan dipimpin oleh wasit yang mungkin sebelah mata memihak, ini akan terbukti kesalahan atau benarnya. Nah, tepatnya ya ini solusi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan juga dari seorang wasit dalam mengambil sebuah keputusan. Selain daripada itu, timnas U19 wanita juga masih harus melawan Myanmar pada tanggal 15 Juli 2023 nanti. Ya, ini merupakan laga perebutan tempat ketiga. Sedangkan partai final mempertemukan Vietnam versus Thailand. Memang agak unik ya ketika seorang wasit diambil dari salah satu peserta semifinal. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan banyak penggemar sepak bola tentunya, karena seorang wasit ini biasanya bersikap netral. Nah, nggak tahu nih kenapa dan apakah benar sudah netral. Nah, ini patut dipertanyakan juga bagi seorang wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Dan skor akhir membuat para pemain timnas wanita kita menangis bertekuk lutut dengan skor 1-7. Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI langsung menghampiri para pemain timnas Indonesia agar tidak merasakan kesedihan berlarut-larut. Dan tim kepelatihan juga memberikan semangat kepada para pemain timnas wanita agar selalu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF U19 Women di Jakabaring. Pertandingan selanjutnya tentu menjadi sebuah pengalaman terbaik bagi timnas Indonesia untuk terus memberikan penampilan terbaik dan produktivitas pemain individu yang baik di kancah internasional. Dan semoga ya seperti yang saya katakan tadi, timnas Indonesia dibuatkan liga ya terkhusus untuk liga timnas wanita. Walaupun hanya pesertanya sedikit, setidaknya liga bergulir dan pemain-pemain terus mempertahankan produktivitasnya untuk berlaga di ajang internasional bersama timnas U19. Karena agak unik juga, timnas wanita Indonesia ini dimiliki oleh Indonesia, namun liganya tidak ada. Nah, ketika bertanding di kancah internasional, maka ini gimana gitu ya? Apakah mencari para pemain timnas Indonesia kita yang abroad? Apakah mencari pemain-pemain yang masih berada di timnya masing-masing di liga lokal, tapi liga lokalnya nggak ada. Nah, ini sangat-sangat lucu sebenarnya, karena kualitas dari mereka yaitu harus diasah terus-menerus, tidak bisa serta-merta ketika ada pertandingan langsung dipanggil, baru berlatih, kemudian diterapkan ilmunya, tidak bisa. Demi memberikan performa terbaik dan juga permainan terbaik, maka harus dibentuk liga wanita yang nantinya akan menambahkan para pemain-pemain timnas yang memiliki produktivitas yang sangat baik di pertandingan internasional. Ya, mungkin itu saja footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Saya doakan bagi yang subscribe dan sudah menonton hingga tuntas,
juga menonton video-video saya yang lainnya, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki yang luar biasa. Saya Johan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.